Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal UTS APSI. Pertanyaan pertama terdiri dari 4 bagian. A. Sistem informasi merupakan kombinasi dan teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. B. Aliran perancang sistem, suatu bagan yang menggunakan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program dan akhir program. B. Aliran perancang sistem, suatu bagan yang menggunakan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program dan akhir program. C. Aliran sistem informasi lama, adanya beberapa hal yang membuat sistem tidak langsung. D. Aliran sistem informasi baru, aliran yang sudah diperbarui sedemikian rupa sehingga jalannya sebuah sistem informasi menjadi lebih efisien. Nomor 2. Alat bantu yang bisa digunakan untuk merancang sistem informasi adalah pertanyaan berikutnya. Soal nomor 3. Terdiri dari 7 langkah. Yang pertama, perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Langkah kedua, analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Langkah ketiga, desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah menentukan fondasi sistem informasi. Ya. Ada 2 jenis desain yang dibuat di langkah ini. Yang pertama, desain proses bisnis. Yang kedua, desain pemrograman. Langkah keempat, pengembangan. Pekerjaan ini dilakukan oleh pemrograman. Pemrograman adalah pekerjaan menulis bahasa program dengan komputer berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Orangnya disebut pemrogramer. Langkah kelima, testing, adalah proses yang dibuat sedemikian rupa dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Langkah keenam, implementasi, adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakan untuk menggantikan sistem informasi yang lama. Proses implementasi, yang pertama, memberitahu user. Yang kedua, melatih user. Yang ketiga, memasang sistem. Yang keempat, konveksi data. Yang kelima, menerapkan user ID. Langkah ketujuh, pengoperasian dan pemeliharaan, adalah selama sistem informasi beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi. Ya. Antara lain, yang pertama, sistem maintenance. Yang kedua, backup dan recovery. Yang ketiga, data archivement. Jawaban nomor 4. Pada sebuah toko ABC terdapat 5 entiti, yakni pembeli, pelayan toko, kasir bagian gudang, dan pemilik toko. Langkah yang pertama, pembeli datang ke toko dan memesan barang yang telah disiapkan pada sebuah kertas berupa rincian barang yang diberikan kepada pelayan toko. Pelayan toko memberikan list permintaan barang ke bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang pesanan, kemudian memberikan list barang yang telah dipesan kepada kasir. Kasir membuatkan struk pembelian barang. Pembeli melakukan pembayaran dan memperoleh struk pembayaran lunas. Pembeli memperoleh barang pesanan. Kasir melakukan rekap penjualan. Pemilik toko menerima laporan penjualan yang diserahkan oleh kasir.